lagi coy. Tahun 80-an. Masih sama Pak Dece. Sama Dani. Iya. Dani ini vokalis band. Pada zamannya, pada Iya. zamannya. Ayo, Vokalis band. bahas apa nih kali ini? Iya. Saya sih di sini Menengahi. mencoba menengahi bahwa momen remaja gue gitu ya, sama dia juga pasti ada sama, walaupun kita nggak main bareng, nggak ketemu bareng, tapi sok amprok bareng. Jadi orang ulin kemana, wah si Dani, kita nggak main bareng, tapi Pernah nggak ada kantor lo ngadain event terusnya pakai band ya? bagian band nggak, belum waktu itu, Nggak pernah. belum. Bagian Mungkin- dulu band saya tuh bukan band buat acara kantor. Segmennya tuh mahasiswa dulu tuh. Bandnya dan Tahun 90. segmen remaja, Tapi makanya kan Sotro kan suka sponsorin Iya. acara-acara kamu. Ya, ya belum jodoh lah mungkin saat itu. Jodoh. Tapi ngarana geus kalis tuh saya gaya gitu. Dulu teh di sosro teh ya itu sa Ada Nura, ada Wiki, Wiki dah. ada Denny Lukmansyah, ada Wiki lah. Ya karena Bandung mah kayaknya Bandung mah kotanya bukan kota seperti Jakarta, sangat besar. Bandung tuh relatif lebih kecil. Jadi irisannya pasti banyak. Irisan dalam pergaulan itu. Jadi walaupun sama DC nggak main dulu tuh, tapi irisannya pasti ada. Tahu, Sarnita tahu, saya tadi kan Siapa yang nggak tahu temen kan yang itu tahu gitu. gitu kan. Ada Awai tahu gitu. Jadi irisannya pasti apa? Yang Pasti didago dapet. beli rokok di mana pasti didinya sarua. Ya gitu. Kalau Jakarta kan ya bayangin aja Jakarta kan dibagi berapa area kan, ada Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Barat dan semua Jakarta Utara. Bandung kan itu relatif kecil lah. Apalagi tahun 80-an. Iya benar. Iya, Kayak 80-an. misalkan ada Studio East gitu, udah semua situ. Ada Fire, iya semua ke situ. Ada Laga, iya semua ke situ. Iya. Gitu. Jadi banget aja tak kene. Ada listrik, Walaupun ada terkenal, NASA, ya. iya. Tapi bisa sih anu gitu. Malah kita kenal tapi nggak main bareng gitu. Nggak main bareng. Bisa gitu. Ya mungkin karena efek itu, karena Bandung itu bukan kota sebesar Jakarta. Jadi intimasinya ya unik sebetulnya. Ada yang intim, tapi ada yang tahu, tapi ya gitu. Jadi istilahnya bagaimana? Tanpa sosmed. Jadi ya. ya sosialitasnya memang lebih terasa. Sosialitas di dalam kota itu, wah si anu terkenal gitu. Dulu Jadi ada- Selente memang di bahaya kayak Ada obi fan tuh kita jadi ngumpul Nah, tuh belum ada terkenal. event. Ada, udah ada obi Obi-Fan fan. kan populer akhir 2000-an. Bukan Sebelum sebelum, 2000 awal 2000. bukan obi fan, maksudnya tuh menongkrong di radio. Ya. Itu tuh udah mulai, kita tuh jenjang ingin ABG yang pengen lebih berwawasan kadang ke radio ya mainnya. Ngarah rada kumaha gitu. Jadi bahas apa nih? Radio atau apa? apa aja lah, banyak sebetulnya kalau di Bandung tuh Satu-satu kan. aja. 211 Biar dikecer. Gaul, Kalau radio sih ya, radio sih. radio boleh. Di radio heula lah. Radio. Radio dengan Iya. eventnya ya. Iya, betul. Radio betul. dengan eventnya. Radio itu kan dulu saya nggak ini ya, tapi sebetulnya yang tertua itu radio, bukan tertua, yang termasuk sangat senior itu kan OS ya. Iya. Radio OS, tukang Ganjar itu kan. Itu dulu ada teman saya Robin. Iya. Lulus SMA, tapi teman dari SMA. Yang buat kostum itu kan. Nah, Tuh kan. dia udah, kos gitu tah, kayak gitu. Itu irisan-irisan tuh kayak gitu. Kostumnya, jadi kalau ada yang namanya ini project apa T-project ya, acara yang di TV itu kan dulu ditunggu orang ya pas dia buat klip lah apalah. Nah peran Robin tuh menurut aku kuat banget. Dan kadang kita anjir atau mirip pisan baju Zoro naon katanya gitu. Nah jadi Robin itu teman SMA saya dulu di Bandung tuh yang punya kostum ya, beberapa tahun yang lalu sebelum COVID mah masih bagus Pak. Jadi itu teman SMA Ini satu yang bangku. tokonya di Cambulwit, Mas. Ya. Bukan ya? Ya. Yang Papa John itu yang bareng Papa John. Ya, betul. Ya dia ini juga apa? Satu lagi pokoknya bikin dia tuh usahanya satu kostum, satu jahit juga. Itu teman SMA tuh sobat pisan jadi satu SMA begitu masuk kelas 1 tabangkunya Robin deh sama Robin teman. Tapi memang budak tuh istimewa ya. Jadi memang udah dari SMA saya kalau lulus SMA gawe. Dan dia Cita-citanya begitu. iya gitu. Kemudian jadi announcer di Radio OS. Radio OS ke edan gitu tuh zaman sahanya. Niko Portanema Rosan itu Pak. Saatnya kurang nol laki mah apal nu awe bo
Dik Deki dan Umi Harja, Nah, Trie Utami, Dekinya bener. Dari Tami penyiar. penyiar dulu. Dik Deki, Trie Utami, ya kalau off air-nya Isur Deni itu dari situ. Kecos, Wiki juga beredar-beredar di situ. Iya. Orang mah nembeun ke apalnya Tracik Apik di minggu pagi dari jam 9 hingga 10-nya. 11 tembang PW Tanah Air dalam jenjang 10-1. Aduh. Setiap isuk soalnya 10 lagu nu diputarkan ku OS tuh bener ngena gitu. Jadi gua selalu nunggu. Dan pada zaman itu tuh yang namanya announcer, penyiar itu selebritis, local hero gitu. Iya. Betul. Itu saya nggak bohong kan kalau misalnya penyiar ya. Saya pernah datang ke rumahnya Robin tuh, ada mau biasa nganterin makanan. Oh, anjir. Bener. Sampai penyiar. begitu. Dan itu Nganternya ke rumah bukannya ke kantor. nggak ada yang ke rumah, ada yang ke kantor. Nah, kalau yang ke kantor itu ada dulu dari tahun 70-80 tuh. Akang mungkin tahu ya, Pak. Biasanya pasti tahu lah, karena Kang Ibing. Ya. Kang Ibing ya. Kita bicara dari ini ya, bukan Ibing tuh istimewanya gitu. Jadi dia siaran gitu, nyapa, tahu-tahu ada yang ngirim makanan. Jadi memang local hero. Penyiar itu local hero dulu tuh. Selebgram Bisa lah ya. seterkenal Bener, itu iya, gitu. bener. Di antara makanan. Udah centang biru. Centang biru lah. Gitu. Viewer follower Centang gue biru. coba. Kadang mereka lewat kita semua pada Iya, gitu. Walaupun dia cuma penyiar gitu. Dan itu terjadi pada awal tahun 2000-an lah, 2000 berapa gitu. Saya ke Tasik. Apalagi Tasiknya kotanya lebih kecil. Itu karena penyiar saya ada. Populer nih. Tahun 2000 juga masih begitu. Tahun masih ya. begitu gitu. Tapi di pinggiran. Ya, di kota inilah. Ya. Nah, di Bandung ke sana. Saya tuh menyaksikan itu ada yang saya tadi fans nganter makanan. Gitu, sampai begitu gitu. Malah teman istri saya tuh ngobrol-ngobrol ternyata fansnya Robin juga gitu, soal penyiar gitu. Ya, sampai begitu dulu. Sekuat etanya kan. Iya. Jadi kayak gini ya. Dulu kan secara visual kita terbatas, apalagi stasiun TV bisa siaran dari jam 5 sore misalkan. Jadi kan kuping yang lebih kita pakai, dengerin radio, dengerin penyiar. Jadi kemudian serana ngenahan, tang orang tuh ngebayangkan dia pasti gelis, dia pasti kaset gitu. Ya itulah yang apa sih Theater of Mind main. keracunin terus. Iya. Jadi pas lewat, oh itu anjir bener nih gelis ternyata. Gitu. Dan saya Hampir semua radio ya, radio Betul. FM yang lain juga sama. Kalau ini apa? Kan tahun 80-an populer juga apa sih? Sandiwara Radio. Oh iya. jadi gini. Apa depannya? Jadi gini nih. Dengar. Jadi sebetulnya kemarin nih isu-isu kan dengan merebaknya ini, tapi nyambung ini sebetulnya. Dengan merebaknya masalah Spotify versus radio itu kan. Spotify maksudnya tuh online streaming gitu ya, musik gitu. Mau Joox, mau Spotify, dianggap bahwa itu bukan merusak lah, mengganggu ini radio. Radio jadi lesu. Tapi sebetulnya kalau kata saya, kekuatan radio itu bukan dari lagu, dari announcer. Dari penyiarnya. Dari penyiar. Jadi ada beberapa radio saya sempat ngobrol sama ini. Saya itu sampai akhirnya dikurangin si frekuensi bicara lagu dibanyakin. Oh, kata saya salah besar. Kekuatan radio adalah bisa nyapa. Spotify mah nggak bisa. Radio mana? Ya. Jadi lebih intim. Nyebut siapa. Ada fase ini, Kang, ngirim lagu, salam-salam. Iya. Iya bener. Itu bukan murahan tapi berisi. Akhirnya pas di sekolah kita tuh rada malu sama si cewek itu karena suaranya gue kirim kan lagunya. Iya gitu. Karena dibahas-bahas dia semalam. Asik sih Wah, sebetulnya. bener, orang di sekolah ngirim lagu ke si X gitu, bisa kayak gitu. Bener. Jadi sebetulnya buat saya radio jangan terlalu khawatir dengan adanya sekarang Spotify. Spotify nggak bisa nyapa orang kok. Radio mah bisa. Real time lagi. Dulu tuh kayaknya nih ya, sampai awal tahun 2000-an lah. Itu ada program curhat kayaknya kan Iya. di radio teh. Yang Yang marah-marah bukan? bukan. Jadi oke ya. Ayo lu marah-marah oke, Jadi rame kayak- itu. Jadi radio tahun 80 ada acara yang biasanya malam. Nanti curhat. Oh iya bener-bener curhat. Terus ngasih Betul. apa kayak advice penyiarnya tuh. Dan dicari yang suaranya tuh
pi anjingan ya pokoknya. Yang buat perempuan pi anjingan ya. Lebih anjing. Tapi emang orang butuh loh itu ya. Ternyata banyak ininya peminatnya. Iya. Berarti maksudnya gimana Bang? Pi anjing itu jadi Pi anjingan itu jadi kesel memang gitu? suaranya yang lembut, yang Oh. kayak ke Jadi kayak dirangkul gitu ya. Iya kayak dirangkul. Oh, itu semakin- gila itu. Dia kan kalau secara Gila, emosional Eta. jadi terbawa betul-betul. Iya. Curhatnya dalam jadinya gitu. Dia nggak mikir kalau itu kan didengar sama Nah, kalau buat saya mah menyapa orang, membacakan surat kalau zaman dulu tuh ada yang ngirim surat dan zaman SMS Sarita mamnya kan ayah. iya jadi surat Pesan-pesan, dibacain. dibacain. Wah, itu teh efeknya tuh ke pendengar gila itu. Dimension lah. Benar. Dimension. Cuma halo Arya yang masih di rumah, Anda mendapat kiriman lagu dari Stevie manya dari Arni dengan pesan anjir eta teh. Wah, Aya- lain di sekolah unggul, kakak bisa sekolah. Ayah deg-degan ketika dibacain ya. Wah bener. Ayah Langsung deg-degan. diem. Kapan nih pesan aku dibaca? Iya. Anjir dibaca. Ayah gitu kan. Jadi memang luar biasa. Nah kalau misalnya di ranah yang lebih luas kayak RRI itu dulu karena RRI itu daya jangkaunya paling luas kan dulu. Iya. Iya kan, se-Indonesia lah. Misalnya RRI Jawa Barat misalnya, di Jawa Barat yang di Jalan Diponegoro itu ada ini banyak sekali perantau yang ngirim surat ke RRI untuk nyapa saudaranya yang ada di kan zaman telepon. Orang kan. tenepi kayak berita iya ya. Tapi itu ada. Dulu tuh ya maaf ya, dulu tuh ada asisten rumah tangga saya di rumah. Saya dulu tinggal di Jalan Bawean. Nah, ada beberapa asisten rumah tangga. Itu seperti itu. Rumahnya di Jalan Cagak Subang. Boro-boro aya teleponnya zaman dulu mah. Udah gitu teh mereka kirim surat ke RRI untuk dibacakan. I'm fine, kami baik-baik Oh, itu saja. suratnya dibacain. Dibacain Bukan surat pesan, dia semua pesan. Iya. Nah, pesan. lewat surat, ada yang lewat surat. Gitu itu dengerin. Cuma Kuatnya pesannya radio itu panjang, sampai pesannya segitunya. panjang. Tapi karena seringnya ada interaksi antara pendengar dengan penyiar itu barakain bener tuh. Oh bener, nggak ada yang. Barakain. Jadi kalau kita jadi penyiar tuh sepertinya udah aman ya. Apalagi di umur SMA gitu ya, kuliah lah. Wah udah, levelnya udah lain. Saya jawabnya dan Jadi- MC ya. iya kayak Robin gitu tuh dulu saya masih kuliah dia mah udah nge-MC kemana-mana. Malah sempet nanti di kuis di RCTI dulu di Iya. awal-awal RCTI dia. Dari itu dari radio. Kawinan ke kawinan gitu. MC kawinan. MC kawinan. Dan dulu profesi itu nggak seperti sekarang ya. Dulu profesinya masih seperti hanya dikuasai oleh orang-orang khusus saja gitu. Jadi Ya, kita hanya melihat gitu. Padahal sekarang mah kan bisa dipelajari, bisa melihat lah dari MC-MC yang lain. Dulu mah seakan-akan, sorry ya dengan tanda kutip, di Indonesia itu Chris Diantoro misalkan. Tahu gitu. Atau Bob Tutupoli gitu nya MC teh. Angkatan di atas kita banget nih. Aku lihat turunan ke bawahnya ada siapa. Nah pas masuk ke radio, Tantowi. Pantaranur. itu enggak, Tantowi masih di atas aku. Aku mah siapa ya, Raffi Ahmad, ya soalnya kayak generasi aku tuh kayak Akai, Awong, Dodi, Oh iya. mulai bermunculan ya di generasi. Terus orang teh hayang tapi udah bisa bakat gitu. Kan mereka menekuni, wah sampai ke wedding lah, ke Dan memang effortnya luar Denny biasa Isur zaman dulu. juga. Karena dulu mah analog kan. Jadi untuk muter lagu tuh kaset bahkan. Iya. Iya. Nggak Terus- ada diklik, disusun gitu, nggak kaset. Cerita nih, masalah cerita tadi yang Arya bilang. Saya dulu SMP tuh memang harus selalu denger radio si Kundang. Ya. Radio Sunda. Sepertinya orangnya satu sih, suaranya banyak. Iya. Orangnya satu, suaranya banyak. Tapi dia ngelur ceritanya tuh meyakinkan. Sampai kita cicing. Tapi yang kerennya apa? Besoknya di sekolah, di kantin dibahas. Tentang kisah cerita itu. Jadi, iya, Cerita bener. Sunda yang suara ini, yang suaranya Beda-beda. Iya. Jadi Oh, dulu itu- tuh ada jago-jagonya memang. Ada jago-jagonya kayak Asep Sunaria gitu ya. Iya. Jadi kalau di Bandung tuh dulu ada Jawa Barat lah. Dulu tuh ada Wakepoh namanya. Wakepoh itu terkenal karena ya itu suaranya bisa berapa karakter gitu kan. Dan itu ceritanya bukan silat, drama Itu gitu. Ada. RRI. Ada drama horor, ada silat gitu. Ada. Keseharian. Cerita keseharian Iya. kalau nggak salah. Itu biasanya durasinya 1 jam.
Itu dulu ada Jamar Media, ada Wakepoh, ada siapa lagi ya? Banyak gitu. Jadi cerita radio tuh ya apa ke kuping tuh ini banget gitu. Maknanya dalam banget waktu aku mah gitu. Dengerin radio, dengerin pesan-pesan, ucapan-ucapan penyiar, cerita-cerita. Nah, iya. Sampai ada juga yang ini, apa namanya? Kalau di OS itu dulu ada cerita bodor. Si para orang-orang penyiar OS sama beberapa orang off-air-nya tuh suka ada cerita malam. Ada yang horor, ada yang cinta-cinta. Saya tuh pernah inget banget abis nonton Dance with Wolves. Yang Kevin Costner tuh yang tentang di Indian ya, Iya. Indian. Terus mereka tuh ceritanya Indian lagi rapat. Ini lagi Heeh. apa? Jadi maneh sangarana aing si pitak saumur-umur cenah. Kan nama Indian kan gitu ya. Telapak kaki apa gitu. Ada yang kamu siapa namanya? Saya namanya Menepis Bayang Kasih. Oh, jadi orang tuh seperti ngadain itu susurian gitu. Pas lagu Menepis Bayang Kasih lagi naik daun. Itu Wiki dia ngomong si pitak bangsat lagu. saumur-umur. Eta bangsat lagu. Eta juara eta lagu. Itu lagu juara banget. Si Menepis Bayang Kasih. Wah, dan bayangkan. Tahu kan lagunya? Atau Nah, ya. Malam Nanti, kian gelar. Jadi itu lagu mellow sih sebenarnya. Saya bayangin lagu mellow diciptakan oleh seorang komedian, edan. Isur kan yang bikin itu. Ya. Dan buat saya itu termasuk yang inilah. Rita Effendi yang nyanyi ya. Rita Effendi. Effendi yang Alfa Singers. cari. Alfa Singers itu harus dicari. Itu pas saya ketemu kan, saya waktu itu sempat ketemu, saya salut lah. Masih bisa didengerin sekarang juga, maksudnya lagunya masih masuk gitu. Kan ada lagu yang lewat asa rada lewat gitu. Dah. Jangan nepis mah. Ya sebetulnya kalau lagu 70-80, buat kebetulan istri saya itu seorang penulis lagu. Dia selalu bilang gini, buat saya kitab suci saya sebagai seorang pencipta lagu adalah lagu 70-80. Karena memang luar biasa lagu-lagunya. Liriknya. Lirik Yang maksudnya lirik, itu yang notasi dan aransemen. sebagainya bagus. Karena itu nggak heran ketika lagunya tahun 70-80 misalnya, Vidi Aldiano yang kemarin heboh itu kan, itu naik lagi. Geng Pegangsaan itu lagu Geng Pegangsaan. Itu Nuansa Bening ya? Iya. Nuansa Bening naik lagi. Kemudian lagunya siapa tuh kemarin tuh? George Benson naik lagi. Yang apa? Nothing's gonna change my life naik lagi. Hanya yang bahkan ada salah persepsi anak-anak sekarang nganggapnya ini lagu itu lagunya si penyanyinya sekarang. Padahal Bukan. udah dirilis. Itu lagu lawas yang dibawakan kembali gitu. Itu kan sebagai bukti gitu. Bayangkan lagu 1 jam saja aja berapa kali dibuat. Tahu kan lagu 1 jam saja? Itu sama Audi sama Lala, ada siapa lagi gitu. Dan sama penyanyi aslinya siapa? Aslinya? Iya. Asti Asmodiwati. Jadi memang luar biasa gitu. Ya termasuk kita mah orang-orang yang bersyukur karena mengalami masa itu sampai sekarang. Ya. Jadi benar-benar aku mah ngerasa di umur itu pas masa-masa peralihan Ya. kita wareg gitu. Kita bareng. Bener. Jadi angkatan gue sama dia nih mainan tradisional pasti dapat. Terus joploknya, kaleci, gala jidar, semua gala asin gitu semua dapat. Terus mulai ngerembet ke Game Watch, ke Nintendo, sampai ibaratnya ke sekarang gitu ya, ke PlayStation atau kemana tuh fase itu ada. Banyak orang mah enggak kan, tahu-tahu udah ada mesin gitu. Iya. Nah kita mah angkatan yang fase itu dilewatin. Jadi benar-benar Zaman dulu mah segala ya. macam. Tahun 70-80 jajanan aja nih, jajanan SD nih. Bayangin, ada semua. Mau makanan, ada jelas. Permainan, ada jelas. Tontonan, ada jelas. Binatang, ada jelas. Binatang. Dijual. Di Dimainin depan DP. Enggak. di depan sekolah, SD. depan sekolah. Jadi Jadi mereka kayak jual. main Game Watch tuh bisa bayar misalkan 100 perak semenit Iya. gitu. Terus ada mereka jual Viewmaster. Viewmaster. Semua harus diungkul. Berarti tontonan kan, kalau nggak video apa tuh film yang ditonton Ya. yang kayak gitu. Yang mana menit apa 2 menit. Heeh. Bahkan dulu mah Viewmaster ada yang lucu kan. Zaman saya di SD dulu saya di SD Sabang. Jadi Viewmaster nih, ini apa ceritanya koboi. Masa. Nah si penjaganya tuh main harmonika, jadi ngasih scoring. Anjir. Edan deh coba, edan deh. Zaman dulu. Judi waya ayah tuh dah. Tapi kalau ada 5 orang yang lihat ini di
Satu viewmaster 1 orang. Iya kan, misalkan 5 orang tuh. Kan beda harga. Ada yang nonton aja atau mau pakai ilustrasi gitu, pakai scoring teh gitu. Kalau binatangnya kan mereka jual kayak jangkrik aja jual dulu. Kelombang. Jangkrik dijual benar. Jangkrik, terus Asam keranji, kumang ya. Kumang tuh binatang laut lah yang ada shell. Kalau emang masih sekarang masih ada. Masih ada. Tapi jangkrik mah dulu Amat. dulu ya seneng aja jalan di tangan. Cuma kalau kita masukin air besoknya kelepas Sukarunya apa ya? Karena salah ilmu. Salah treatment. Salah ilmu itu mah binatang laut soalnya kan. Dikasih air tawar. Kalau nggak dikasih air tawar dikasih garam. Kan orang teh nyawanya ukuran sakumaha di main hajar we isukna pae. Besoknya mati kan. Piit juga ada ya, piit. Iya, alat sulap edan tuh coba. Jajanan di pinggir jalan loh depan sekolah. Paku yang kebelit bisa lepas loh. Oh ya, besi-besian itu. Iya gitu kan, kalau nggak yang kayu yang ditemuin keluar asap. Terus ada korek yang kalau diginiin barangnya ada, diginiin barangnya enggak. Sebenarnya ya sulap-sulap gitulah. Tapi bahwa sangat kaya gitu. Judi WA ya bang. Judi. Jadi kita bayar nih, pilih gitu ya. Tarik kartu nanti buka. Kan judi itu karena sifatnya untung-untungan gitu. Kayak hadiah naon gitu. Tapi jajanannya edan tapi. Ya emang gesernya tinu soaran juga karena jajanan edan dulu. Apa-apa bebas kan. Yang kemudian nya nanti beken deui ayeuna. Apa gitu? Ya kue cubit. Iya. Bandros. Dulu itu jajanan. Sampai minuman yang sedotannya kecil dong yang bisa dipanjangin. Jadi kita kalau ngenyot tuh agak lama. Kalau cewek-cewek suka, orang mah langsung gelegek gitu. Jadi kadang dijalin sirup dikasih kayak sedotan tapi kayak kabel listrik. Ini bukannya baru-baru sekarang. Oh, itu dari tahun 70. Dari zaman kita SD udah ada. Dan kadang sama dia kabelnya dijalin dulu ya. Diuntun lah jadi biar kreatif gitu. Terus disimpen saku si eta nanti sih. Saku. Tapi udah lama. Juga ngerokok di situ udah lama gitu. Aduh. Cania gulali no ditiup tel. Ya, walaupun ada joroknya balanya. Kalau dipikir sekarang. Tapi enggak tuh ada batu ada cetakannya jadi itu ditiup. Sama kita tetap aja ditiup di dulu tuh dikasih tahu kalau misalkan dulu tuh ada gulali ya, itu gulali gitu nanti ditiup tuh ada cetakannya tinu batunya. Iya, kasih tepung. Nanti dikasih tahu biasanya sama orang tua kalau nanti pas ditiup minta kamu yang niup geuleuh soalnya. Kamu sih mangga gitu kan. Itu kan pakai tangan mereka. Buat pakai tangan. Bagus-bagus. Mereka tuh memang pengrajin luar biasa. Mau bikin apa? Keris. Ada bisa. Gulali. Ayam bisa. Ya, jadi segi jajanan mah luar biasa. Karena itu kan sekarang ada semacam sentimen masa lalu yang kemudian dijual. Pernah ke Sagu? Sagu di mana? Sagu di mana-mana. Sagu tuh restoran. Oh, nggak pernah. Nah itu tuh ada corner di mana jualannya tuh yang kayak gitu. Balon-balon yang 3 odol tehnya teh. Oh iya benar. Nah, dia bentuknya pasta gitu. Dikasih sedotan segini nih. Nanti ditiup. Oh ya balon itu. Nah itu teh kan dari tahun 70-an ya. Itu dijual lagi kan makanan-makanan itu. Dan aya kesadaran kolektif. Ya. Balonnya teh lamun jadi kan beungeutkeun seplok gitu kan. Nah itu teh memang kebiasaan yang di semacam kesadaran kolektif tuh. Pasti dikitukeun gitu. Baunya tuh khas. Terus membunyikan letupan di permen karet juga dari dulu udah ada. Cuma emang permen karetnya nggak cukup 1, harus 2 apa 3 gitu. Atau yang merek balon gitu. Jangan yang Hopsan naon. Oh Yosan kurang. Yosan mah kesini. Husan bisa petak. Husan baru ke Yosan jadi. Generasi sekarang ada yang nggak bisa. Aku dicetok-cetokin gitu. Gimana? Kalau ngegelembungin rada ngerti. Tapi kalau ngepelotokin susah, perlu skill. Jadi dibayangkan ya, kue cubit itu, ini segede-gede kita, kue cubit, pernah tahu? Yang di atasnya pakai itu. Itu kan 70-an. Itu ketika dijual gitu di Cisangkuy, ngantri gila. Iya, eta teh terkenal. Buat saya sih rasanya ya gitu-gitu aja lah. Jadi bisa, tapi ya orang tuh, yang pertama yang pengen tahu jajanan zaman dulu, yang kedua ya sentimen masa lalu. Orang-orang kaya saya gitu, aduh, hayang nyobaan rasanya sarua keneh gitu. Bisa nggak pesen setengah matang biar bisa dijilat dulu luhurna gitu ya. Coba panas ya gini. Ya kayak gitu.
Jadi ya jajanan. Kan populer lagi tuh yang kue cubit setengah matang. Iya. Terus ini mainan dari bambu yang pelurnya tanah liat ya. Balas. Aduh itu juga jorse tapi kadang pakai karet Bukan dulu. pakai koran basah. Itu Ada. mungkin generasi sekarang. Dulu tuh sempat jadi di pistolnya itu ada Bambu, ini ya, kan? segempal tanah liat. Ada yang fase itu juga selain. Jadi pelurunya itu bisa dari tanah liat atau kacang hijau. Nah, Ngancok geuleuhnya kacang hijau. Gitu Dia lah. ngumpulin dia. Kan dikumpulin di dalam. Galenya tapi tanggal beudang ciduk kan. Geuleuh atuh air liur ini. Kan peres memang. Jadi kalau mungkin gini, kalau mainan dulu tuh sumbernya ada mungkin di lingkungan kita gitu. Bikin Gitu. ketepel. Anak sekarang aya tuh gitu, nggak ada. Dulu tuh kalau misalnya disebut permainan lebih atletis memang betul. Dari sisi atletisnya, dari sisi effortnya, Pemanfaatan ya bikin sendal pedang bekas tuh. gitu. Ayeuna mah pan tinggal kaci badaknya. Mau rek pedang naon, lightsaber nu sajutaan misalnya di mana di toko mainan mewah sampai yang di nu hargana berapa dulu mah boro-boro. Dulu tuh cari kayu, Kita ngini sendiri. dihampelas, Ini dibikin si pedang gitu. Imajinasinya tanpa batas. Dari bikin senapan si yang pelurunya dari buah kayak gitu. Jadi dulu tuh effortnya lebih luar biasa. Dan itu yang kemudian suka ada yang merindukan orang-orang, ada sebagian orang yang merindukan masa-masa itu karena effortnya luar biasa. Jadi akhirnya menjelajah tuh jadi kemana-mana cari pohon, Bisa cari jadi apa? Gitu. bikin sendiri dan sebagainya. Nah itu zaman itu teh lah gitu. Ya Sama enggak. mobil ini kan, mobil yang pakai kayu yang kita dorong. Hmm. Dari mulai mobil standar, akhirnya kreatif. Orang mah banang gede, lebih Bigfoot gitu. Jadi depannya, belakangnya gede, depannya kecil. Ada lagi yang dikasih lilin di dalam dia kalau tarawehan tuh, anjir hurung baturan orang mobilnya, ternyata di jerona ada lilin di dalam kalengnya itu. Jadi seperti ada lampu kan dikasih bolong si kalengannya pakai bolongan. Sama kayak Ayo we ide-ide juga mainan yang suka dijual kalau di makam. Kalau nggak di taman lintas. Tok-tokan. Ini perahu teh anu pakai Oh, lilin. perahu, Tok-tok, iya. Itu old school itu. Ya itu old school Old banget. school. Old school. Old pisan. school tuh. Jadi sebetulnya aduh ini banget lah. Enggak maksudnya nggak lebih baik zaman dulu enggak juga gitu. Bilang gitu. Tapi kalau dulu tuh effortnya yang kita suka tuh gitu. Kalau main sekitar. Karena baheula mah natangga istilah kalau kata orang Sunda mah. Natangga. Jadi masa kita kecil dengan tetangga kiri kanan tuh main, pulang sekolah tuh main dengan Ya main. saya nggak tahu ya sekarang ya, tapi anak saya aja nggak gitu. Sekarang Ya udah nggak lagi. dulu tuh natangga istilahnya. Dan ada kodenya tuh ya, misalkan kayak gini nih. Oh berarti kode ada yang ngajak main. Jadi aku lagi belajar teh cepat selesaiin biar bisa main. Karena itu kode tutut gitu. Bukan nyamper, bukan Arya, bukan. Pasti terngengeng menuju diajar gitu. Tapi kalau ada kukuk gitu udah dia melihat jam baru. Kemah di depan rumah. Iya, usahanya nggak mantap. Aduh, Persami, perkemahan Sabtu Minggu. Bersama. Persami ya dulu. Jadi camping depan rumah. keren lah sebetulnya zaman dulu. Maksudnya nggak kalah keren lah. Effortnya, kemudian permainan juga kan relatif atletis ya dulu tuh ya. Lari gitu kan. Galah asin, pris-prisan, Iya. galah jidar, Beda-beda. bancakan. Jadi kombinasi loncat, lari, lempar. Betul, Benar. benar. Dulu. Jadi gue ngajari sepatu roda saat ini lari, lempar, tendang, loncat. Jadi hal yang terkait dengan koordinasi motorik itu utama. Dan aku kebetulan ngalamin. Jadi aku berharap anak-anak sekarang pun jangan sampai nggak ngalamin gitu. Semua ya. Ya. Gala asin tuh kita harus lebih sigap, refleks. Kadang kita jaga yang depan, yang belakang kan sudah ada yang lari ya harus peka. Acan mundi rempuk. Ya, Nah, itu. Jadi di rempuk itu Jadi kita ada cuma trapnya. satu. ada trap gitu. Kita cuma satu, tapi lawan kita udah ada 5 orang yang belum mati. Jadi kita harus melawan 5 orang itu, jangan sampai rumah kita keinjak dia. Nah itu keren. Dan itu biasanya idealnya sih di lapang badminton karena garisnya tuh memang paling pas. Kalau gala asin, Gala ya. asin itu. Ada gala jidar,
lagi Dharma Wow. kayu 2. Satu loncat, nanti dijauhin Iya. loncat. Mau bisa Jadi kalau bisa yang paling jauh Nah. kita yang jadi pemimpinnya ya, nanti. misalnya ini di jaraknya segini nih, loncat 2 kali. Kalau ada yang nggak mampu, dia yang harus Yang gitu jaga. tukang tanah Geser-geser gitu. Sampai tamat ya, sampai Iya. ini apa, sampai nggak mampu. Gatrik, Gatrik. tahu Gatrik nggak main kan? Tahu. Main. Ya mainan-mainan kaos Ya. gitu, betul. Seru sih. Durblab tuh istilah yang Durstut Ban Gojer. Coba nggak ada Facebook, nggak ada Google, tapi semua kita main mau dikitukin jauh tuh karena Durstut Ban Gojer. Iya, kemana-mana. Gue nggak main sama dia, rumah dia di bawah, gue di bawah, tapi ternyata sama ininya. Iya. Aturannya ya, Iya. ucapannya nyampe. Stun tuh kalau misalnya nembak tapi sambil berdiri karena angle-nya susah. Ya, jadi gini nih, Stun tuh kita stand berdiri, jadi nah gini nih. Jadi nggak sambil jongkok. dan itu juga Di stand, banyak Ini ini main yang gundu. Iya, Iya, main gundu. gundu. kalau di Bandung tuh kaleci namanya tuh. Kaleci dan itu Cegapai. genre-nya juga beda. Genre-nya tuh. Iya. Enggak, soalnya gini. Ada yang jenisnya tuh dari kaca Mambo. yang bulat, Ya, ada yang dari marmer atau dari apa sebutnya yang tuh? susu itu. Mambo Iya. ya. Ada yang gadem. Mambo. Ada yang gundu yang Iya. kayak dari semen gitu. Sekarang mah toko layangan aja nggak ada. Saya nggak tahu di Bandung masih ada nggak? Ada sih di Pagar sih ada. Pagarsi ya. Dulu mah yang beken di Rasid. Baureksa. Oh ya, Baureksa. Baureksa. Yang terkenal. Mana ada tuh gundu. Sebelahnya bukan layangan. Jadi itu toko jual Sampai ke aksesoris gelasan-gelasannya. Gelasan yang kecil, yang sedang, yang gede. dan gelasan itu biasanya ada nomor ya, biasanya nomor sekian dari ukuran benang dan ketajaman. Tapi kalau di Jawa Barat, yang saya tahu aja di Jawa Barat itu ada beberapa kayak gelasan yang terkenal. Karena kalau dimain diadu, Menang. menang wae. Dulu tuh ada kesih misalnya. Kesih namanya tuh, gelasan kesih. Itu sampai orang Bandung mah aja ke Garut ke pasti nyari gelasan-gelasan Kayak lokal gitu. yang bagus. Ada kesih, ada Sipego, kesih, mambo. Harganya pego. Nggak tahu tuh istilah Sipego. Kalau bahasa Sunda tuh kan pego itu artinya 80. bisu. Artinya tuh. Oh, Mungkin bukan angkat duit itu. bukan pego, bukan pego. Di dulu tuh sampai begitu gitu. Gitu pego tuh gagu. Dan ada kalau main layangan tuh ada kode etik. Kode. Ada. Jadi istilahnya dulu kalau layangan tuh ada layangan adu biasa, ada yang sebutnya jajamakan atau jajambakan atau jajamakan ya dulu tuh ya sebutnya. Itu yang gede, Gugubahan kalau di aku dibilangnya. ya gede, lebih gede ukurannya dan ada buntut. Nah itu nggak boleh diserang. Nggak boleh Nah, itu layangan hias ya istilahnya. Ya layangan damai lah teman-teman. Teman diganggu ya pokoknya netral lah sama itu. Jadi aturannya seperti itu. Sekarang aja kan diulur, disasar, jarang ya. Dulu tuh kalau direbol. di di kabel-kabel listrik teh layangan unggul baheula mah tuh teh. Layangan kalah kalau nggak yang nyangkut dan sebagainya. Walaupun ada bahaya sih dulu tuh ya, karena di tengah kota main gitu. Iya. Main cat di benangnya ke sono ada motor lewat. Ya. Viral itu teh, jangan main layangan. Kemarin ada yang mati katanya kena gelasan. Lah tuh inget yang bener tuh gitu. Karena gelasan tajam kan. Tajam ya, emang kalau kayak gitu tajam. Cuma saya termasuk ya ini ngobrol sedikit perihal layangan. Aku lebih seneng nangkep daripada main. Kalau senang ngejarnya doang. Iya, Iya. excited loh. Kalau mbak gitu, memang kalau menang enak. Mun eleh sok gendoknya anjir. Eleh. Tapi mun moro teh, aing menang boy. Kadang dijojoet ya kalau udah menangnya bareng-bareng gitu. Iya. Kadang ada yang ini juga nipu juga, bilangnya udah kena padahal belum, dia orang diem. Ini udah geus benang gitu padahal acan. Kalau nangkep layangan moro ya sebutnya tuh. Moro ya. Kalau sama yang gede-gede kita harus lebih cerdas sih, banyak tipu dayanya yang gede-gede itu. Baik, udah. Heeh. Bodoh ketik sisi aing lah, oh suka inilah. Salah satunya itu. Sering dia mengatakan udah kena padahal belum. Tapi akhirnya kita jadi paham, oh yang gede-gede ini caranya suka kayak gitu. Kita yang SD harus lebih cerdas. Apalagi lingkup aku Bosa dan Cipaganti tuh. Jadi yang moro tuh bisa dari Sukajadi, bisa dari Jalan Jurang, bisa dari Ciamplas. Kayaknya di mana tuh kan daerah situ kan ribut. Aku kan ada komplek tentara di bawah yang Kujang, yang lapang gede, sampah hambatan.
Bos. Kadang- Di Bosa kan ada komplek tentara di bawah. Ya, ada. bukan tentara. Ya kan ada lapangan gede di situ. Jadi kalau kita arah anginnya ke arah lapang udah. Udah kan. Dan kadang ini apa kalau misalnya kadang iya oge sih negong oge. Main layangan tuh di genteng rumah bahaya. Iya, di atas genteng lah. Bahaya. Tapi nggak dimarahin. Lo main di atas rumah tuh? Saya nggak main layangan. Kakak gue main di atas genteng. Jadi Iya, aku genteng, penyuplai layangan yang baru ditangkap tuh. Dia yang main, gue yang moro Oh, kerja sama tim. lo ngejarnya. Gue yang ngejar-ngejarnya. Terus aku suka ingat dia kalau pengen dapat jangan ribut. Ada yang kalah nih kita pura-pura diam aja ngeliat sana. Kalau itu kan udah kalah nih. Pas udah deket sesuai jarak tempuh kayak orang lompat. Yang lain pada kaget lah. Jadi kudu tong nueleh. Wow, itu udah semuanya bakal kayak tarik kecak ya tangannya ngalur kabeh. Wah. Kan Seru itu, jangan, seru. jangan pakai hati ya. Rame naweng go gitu. Seru-serunya. Yang aja. gak rame itu yang bawa tongkat ya. Iya. Semua gantar lah. Paling teresep orang nu. Yang dia pada bawa bambu di gini-gini di atas. Kurang seru, enaknya tangan kosong. Dan zaman itu teh zaman petasan legal. Petasan lain. Legal dulu. Oh, aku termasuk yang Petasan main apa? petasan. Nah, juga. Harapan sapi. Nah kalau di Bandung itu pusatnya tuh dulu salah satunya di Sekeloa. Tahu Kalau Sekeloa? petasan. Petasan. Itu terkenal di Jalan Sekeloa. Tahu Sekeloa kan? Tahu lah. Nah itu. Di Unpad di kedokteran ya kalau nggak salah. Nah di situ. Gratia dulu mah ada rumah makan. Nah di situ ininya apa? Salah satu pusatnya. Kalau aku karena belum main terlalu jauh, dulu belinya di Sukajadi. Ada Gang Akinari namanya. Dan yang saya salut, yang mengemasnya nggak bisa lihat. Ya mungkin yang Yang membuat bikin petasannya. nggak yang bikin mesiu dan sebagainya mungkin orang yang lihat, tapi yang masukin ngetekan-tekan gitu ya nggak lihat. Dan lumayan itu kalau kita taruh kaleng mentatung nyalain taruh kaleng. Petasannya lumayan cukup besar lah. Ya sampai ada yang segede dari sengekan dulu itu istilahnya. Sengekan. Iya, cabai rawit karena kecil. Jadi itu mah suka sambil ngerokok. Terus lempar, gawe deh, naon ngerokok. Nah itu banyak kejadian gitu kan. Yang dilemparnya rokok, Yang petasan itu mah yang kejadian klasik ya. Rokok dilempar, petasan dipegang dan Ya dulu apa masih legal kan. Nah, sekarang mah udah nggak boleh kan petasan. ada berita-berita rumahnya juga meledak gitulah. Kan rata-rata home industri ya. Home industri ya? Rata home industri. Di kamar gitu ngebungkusin mesiu gitu ditekan-tekan. Kita nunggu nggak usah berasa 10. Oh, dadakan aja. Iya dadakan kayak nasi bungkus itu masukin tekan-tekan tek. Dah bau awah. Ya iya ininya apa si variasinya banyak. Jadi ada yang namanya kayak pasta. Jadi bubuk petasan dibikin pasta kan. Udah gitu dioles ke batu. Belum pernah lihat tuh. Nah, dioles ke batu nih. Warnanya dikasih pewarna biasanya, ada yang biru, ada yang kuning. Udah gitu dijemur. Sampai kering. Nah itu dilempar, dilempar gini, dar, meledak berapa kali gitu. Ada petasan banting juga ya. Ayo petasan banting. Oh, itu beda sama petasan batik. Beda. Ini mah beda. dari batu, Ini dari tapi cari batu. batunya yang agak bulat gitu, batu kali ya. Tapi batunya sudah dilumurin itu. Jadi nanti di Dak. Belum pernah lihat. bisa wah. Petasan banting mah. Ya, Jadi pertama biasa kita belajar ya, kalau aku TK tuh pepet-pepetan namanya. Cuma digesek gini, perpet. Ya. Nggak berhenti si apinya tuh. Nah mulai SD mulai berani yang cecengekan, yang cuma cetak. SD kelas 4 kelas 5 mulai yang pakai api. Dan logikanya mah teu bener teh. Iya, jadi petasan dilempar tapi orang lagi ya. Nah, coba. Iya. Iya kan, lempar. Dar gak dilihat. Apa? Emang hayang ngaganggu we meureun teh mah gandeng we teman. Nah, balik lagi ke tadi yang radio ya. Ramadan jauh berbeda Ramadan ya. saat radio juga Ya, bisa nggak tidur ya. Saking si penyiarnya itu ya. ya. Jam hiji teh geus ngomong, geus baca. Jadi kita mendingan nggak tidur ngedengerin dia ngomong, ada kuis. Aku ingat banget sih ya si nasi goreng kambing yang si Os muterin itu lagi Ramadan. Aku ingat banget. Dia muterin lagu nasi goreng daging kambing, kurang dengerin. Itu dites. Yang bisa nyanyi dapat hadiah gitu. Nelpon oge hese rek abuskan radio teh. Wah, Telepon iya lagi. penuh jaringannya Penuh. edan. Atau dia ini kalau mau buka puasa ada kaleng tuh dia goyang-goyangin.
Apa coba isinya katanya. Pak Bede bingung kan. Di radio ngebayangin tak sekalian ngesina naon jam tangan atau naon. Kebayangkan lu Dia bikin kuis. bikin kuis di radio, gamesnya itu saya memasukkan sesuatu benda ke dalam kaleng. Nilainya misalkan 2000-an. Sama dia digoyang-goyang. Coba ini isinya apa? Gitu. Kamu nelpon, wah kalau dia sukro lain, wah naon terus. Aku sampai, ya idenya lucu menurut aku gitu. Kalau dulu di Radio Mara ada program ini, Kios Cinta namanya. Iya. Nah itu Ibing, Kang Ibing gitu. Salah satu komedian lah, budayawan komedian juga. Itu mah sampai saking suksesnya sampai masuk koran. Jadi programnya dibawa ke koran, koran PR Minggu, Pikiran Rakyat Program Minggu. radio itu. Jadi orang ngirim surat nih, zaman surat lama. Kang Ibing, ya pertanyaan, tapi dijawab lagi mau bener, ada komedian ya, ada terame lamun dijawab serius mah. Jadi pertanyaan-pertanyaannya gitu. Misalnya pertanyaan teh, Ibing, saya pacaran sama si Anu nggak disetujuin, gimana. Pertanyaan-pertanyaan konyol, kalau nggak yang biasa, tapi jawabnya teh bodor. Tapi saking ramenya dulu, itu sampai di PR tuh ada pojok kios cinta namanya tuh. Jadi ngirim suratnya ke PR. Ada kartunnya gitu ya. Gitu. Koran PR nanti dijawab sama Kang Ibing gitu kan. Kang Ibing kenapa saya tuh kalau selalu misalnya punya pacar selalu lari aja, mungkin kamu ke mana itu copet meureun break wae gitu. Nah kayak gitu jawaban-jawaban konyol gitu. Jadi kayak inilah, kalau aku kemarin nggak sengaja akhirnya jadi merhatiin si sad boy. Kan dia kalau diajak ngobrol seperti Kamana, tapi ada makna juga di dalamnya gitu. Nah si Kang Ibing juga kayak gitu, kayak sekedarnya agak ngantuk gitu ya. Kadang dipengkolin kemana dulu, tapi tajamnya juga kalau orang pintar mah nangkep apa yang dia maksud gitu. Cuma cara dia memang unik gitu. Ya lengkap sih. Kalau dulu ya karena ya salah satu yang disyukuri kalau misalnya tinggal di Bandung adalah mungkin karena kotanya tidak terlalu besar ya. Jadi isu rumor, Nah itu isu rumor, kemudian isu rumor, ya. urban legend gitu teh hidup dengan subur dan menyenangkan gitu kan. Kayak apa? Dulu ada gosip kalau kita ke Taman Maluku ada patung itu. kan itu. Itu kalau jam sekian tuh setengah balik kan. Itu sampai nungguan sih jam benar tetap balik sih. Sama gitu. Nungguin tuh. Enggak lah, gua Enggak takut lah, sama tapi dulu tuh bencongnya sampai dulu. begitu gitu. Oh di dinya ya iya di tempat itu Ada ini juga yang di Jalan Anggrek sebenarnya. ambulans tuh kan sampai diangkat dari film kan di Doreksa. Ya, Doreksa. Di depan rumah ada ambulans tua. Kayaknya sampai sekarang lu tahu kan? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Ya, kisah itu tuh Saya pernah kisah. dengar kan ya. Nah itu teh zaman saya SD tuh stangkring di dinya di Bakabayan. Dari zaman saya masih muda tuh di stangkring atau ambulans. Terus nanti nu suster nu bawa dorongan bayi Itu di mana itu? itu di daerah Surya Kencana, Raden Patah gitu. Aku dengar juga ada mumi di rumah yang mana gitu. Jadi siap ke imah, lewat imah itu lompat. Padahal kan kita nggak tahu di dalamnya ada apa enggak. Tapi itu tuh viral dan semua mengamini bahwa emang ada di dalam itu. Ada yang memang mumi yang diawetkan. Padahal kan mumi oge mau ngarontoknya ya berarti. Tapi eta imah nu aya mumi, lumpat iya lumpat kabeh. Iya jadi urban legend kayak gitu ya dipelihara buat ya akhirnya jadi lucu-lucu aja lah gitu. Zaman dulu tuh kan. Terus dulu juga ini, kalau sedikit melenceng ke outfit ya, memang orang Bandung tuh fashionable itu bukan karena duit ya, tapi karena cerdas. Misalkan ada majalah gadis nih, dulu cover boy-nya Elmo ya misalkan ya, Elmo Doni Damara, pakai baju yang freeway naon, langsung neangan orang banyak neangan bahan ngajahit, dibagikeun. Soalnya kalau mau beli yang brandednya nggak nyampe duitnya gitu. Itu tuh cepat banget. Jadi teman-teman aku tuh banyak yang kreatif jadinya. Oh, pada bikin sendiri. Kalau nggak bikin sendiri, ya kumaha ngarang. Jadi rada-rada mirip positif. Nonton film Back to the Future ya si Michael J. Fox tuh. Pakai kotak-kotak, pakai rompi, pakai jeans, sepatu breakdance gitulah, sepatu Nike up. Tiba-tiba teman aku yang memang orangnya stylish mah langsung katingali mana karek nonton iya aja. Back to the Future, pantesan gayanya langsung
gitu, cepat banget ininya apa rambut ya. Dan Top memang Gun langsung kabeh juga Tom Cruise. nah, itu kabeh. saya SMA itu. Saya kena imbasnya itu. Saya kena imbasnya Tom Top Gun. Cruise, jaket eta langsung ramenya jaket Iya, naon teh jaket. Auri gitu. Iya, jaket Namanya teh apa yang Bomber bomber langsung keren. kena imbas. Tapi Nonton memang gini sih. lupus langsung ke Jatayu, mulitan panjang. Panjang-panjang dengan gasruk. Tapi gini, kalau misalnya dulu, saya kan punya kebetulan paman. Paman saya itu termasuk yang dulu penyiar Radio Mara. Radio Mara. Itu kan tahun 60-70-an Radio Mara itu. Dan dia tuh pemerhati masalah Bandung. Dia tuh sahabatnya Haryoto Kunto. Haryoto Kunto tuh seorang penulis yang menulis tentang Bandung Tempo dulu. Ya. Ada bukunya kan. Nah ini sahabatnya. Cuma kalau Haryoto Kunto tuh lebih ke nulis, paman saya tuh lebih ke ngobrol di radio gitu. Di Mara dulu tuh, bicara tentang Bandung. Jadi kalau misalnya disebut Bandung tuh Paris Van Java, itu bukan semata-mata karena kotanya mirip Paris, bukan. Karena fashion. Jadi di Braga itu ada Abu Marse namanya tuh toko. Ada Abu Marse, kemudian Onderling Belang yang sekarang jadi Sarinah. Ada Abu Marse. Itu toko-toko yang menjual baju fashion. Bayangkan. Keluar di Paris, seminggu kemudian sudah ada di Bandung. Si bajunya itu. Di Jalan Braga dijualnya. Karena itu disebut Paris Van Java. Karena dari sisi mode cepat Bandung. Gitu. Jadi ya wajar lah kalau misalnya Banyak. disebut. Jadi kalau kita misalkan habis ada satu tren apa di majalah apa di TV, jarak 2-3 hari kita ke pusat keramaian, ada yang udah langsung gitu ya. Ini banget. Walaupun mungkin seadanya ya, tapi menurut aku tuh cepet banget. Oh, dia malah meta. Dia pasti tahu yang namanya Justin. Iya. Jadi kita bisa Custom ya? pesan sepatu custom. Kita tinggal lihat katalog ya, dulu mah mode blood, modelnya sebutnya teh katalog lah, kalau katalog yang atau muncul lagi ada Justin, ada Edward Forer. Ada Forer. Dulu masih Jalan belusukan, belum ke Jalan Bungsu ya, masih di daerah Iya. sederhana lah. Jadi orang mau beli sepatu yang kayak apa ya? Sepatu kayak golf ya tapi Iya. tebel. Dia juga mungkin tampil dulu nyanyi lagunya, sepatunya begitu. Nah, kalau beli yang mahal, ada yang mampu beli, tapi mun anu teu mampu, tukang eta tah pesan. Mirip jika nu mahal walaupun kualitasnya mungkin sedang. Dan majalah itu menjadi penting zaman itu. Karena salah satu referensi mode adalah majalah. Majalah. Hai, gadis, mode gitu kan. Kalau nu rada ieu nama majalah variasi lah dulu. Aneka mulai ya. Ya, jadi biasanya lamun majalah teh di tengah-tengahnya bonus poster anjing dicabut di tengah teh gini. Di dalam dipasang kayak bolong kan udah kudu dicabut. Nah, itu biasanya kan gitu, duren misalnya gitu kan. Wah, itu teh kan trendsetter mereka tuh kan. Iya. Blazer, dasi, Ya. rambut, Dasi teh. kucir. Tapi dasi tuh balik lagi modenya kan, dasi kecil. Dasinya Iya. kecil. Tapi diasupkan kan sela-sela kancingnya. Masukin ke baju. Masuk ke baju, jadi cuma segini. Jadi cuma kayak jika sumpel nih. Iya, jadi Bener. sumpel gitu. Gue terus terang gue SMA ngeband ya. Gue SMA ngeband. Bawa ini duran-duran. Jadinya aku ngikutin apa yang teman-teman pakai. Jadi kalau sekarang ada boxy-boxy, dulu aku sampai gunting biar agak boxy si blazer nah. Nya digunting tuh di obras deh. Jadi rada gantung. Karena bangsanya Nikrut lah atau apa, dia nggak pernah jasnya selalu panjang. Ada juga yang Ya, ngatung. Tapi yang lucu bener itu tuh. Dasi bukan dijuntain. Nggak dikeluarin juga tapi masuk ke kemeja. dan Jadi ini kayak- bagus apa? Kalau saya bilang variasinya bagus. Jadi dulu kalau kemeja itu kan ada cang'i. Ada kemeja biasa, ada cang'i kan, yang kayak baju koko. Iya. Ada kemeja taksido. Yang ujungnya ini ngelipat ujungnya doang. Kan Ya. kalau taksido pakainya dasi kupu-kupu toh. Nah, ini yang pakai dasi biasa. Jadi si talinya kelihatan. Ya, ada itu. Itu John Taylor banget itu teh, basisnya duran-duran pisan kan. Nyari saya ke Kings mana yang hari itu taksedo. Neangan ieu na. Itu sampai dulu saya dikasih dasi taku si Robin deh. Karena kakaknya tinggal di Belanda, iya dasi yang mana sih? Tinu kulit di Belanda leungit aduh eta mah. Terus tali anu dibetot gitu. Iya. Naon sih eta anu dikitukeun. Jadi di sini ada satu Bandulnya. bandul yang ada tali ke dalam keluar. Gituin doang udah. Wah. Langsung. Siap ke Studio East. Benar.
New York, Tokyo. Nah, bentar lagi coy. Seru sebetulnya kalau bicara ini apa ya, bakalan panjang sih ya kalau bicara tentang gaya hidup lah ya, gaya hidup tahun 70-80 dari masa kecil sampai remaja tuh memang luar biasa lah gitu. Ini juga Dan, kita dulu cuma punya telepon. Ya. Tidak semua rumah ada telepon. Ya gue alhamdulillah ada gitu. Aku masih ingat nomornya cuma 5. 82987 nomor 5 orang deh telepon. Nah, tapi kita bisa janjian tanpa ada SMS, tanpa ada handphone. Jadi kita termasuk generasi yang tepat waktu. Kayaknya orang di balai kota jam 4. Kayak dulu tadi kan kita kelabakan di Taman Lansia susah ketemu kan, dulu mah langsung. Iya, Jadi, benar. Jadi benar-benar cuma telepon-teleponan, janjian, ketemu di sekolah ada. Tanpa ada konfirmasi OTW Dan gitu nggak ada. baheula mah telepon teh pulse. Jadi bukan tone. Diputer kan? Diputer ya. Oh, zaman puter. Puter, Itu kan pulse kan. ter. Jadi baheula mah sok aya ieu trik ngalamun kan dulu mah kan kieu. Karena itu teh kan berlangganan ya. Bulanan lah, bayar Iya. bulanan dan sebagainya. Itu biasa kayak kuncinya khusus biar di rumah tuh nggak Dipakai. ini. Aya trikna tapi itu kan telepon teh kan biasa kalau ditutup ada paknya kan. Jadi kalau misalnya teleponnya 750 tuwaga patma 7 tuwaga patma berarti kan 0 708 tuwaga 4 begitu triknya dan nyambung. Pendurang mah telepon os, telepon ditahan dulu nomor terakhir. Pas, ayo silakan langsung dilepaskan. Anjir tuh abus udang deui. Jadi nomor terakhirnya jangan kita lepas dulu. Karena kalau dilepas, kalau kita langsung lepas selalu dipakai gitu. Tapi kalau ting itu ya tata manfaatnya. Nah kemudian berubah karena teknologi tahun 2000 awal itu udah ada namanya dialer. Jadi kita nulis di kayak kalkulator gitu, misalnya tone-nya gitu. Kan tone ya, masuk ke tone. Jadi udah nggak pulse lagi. Jadi dari nada. Tet. Gitu. Ini telepon diangkat, giniin ke mic-nya. Tet. Nyambung. Dulu sampai ada trik kayak gitu, sampai ada teknologi kayak gitu. Pakai tinggu gitu. Karena zaman HP dan Sampai sini dulu nih. Wah, udah 50 menit. tiga rasanya. Ntar sambung lagi.